Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi jadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Halo semuanya, selamat datang di program. Lagi rame nih, tempat kita bahas isu-isu panas, tajam dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Nityakanti dan kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang lagi banyak disorot. Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program ekonomi paling ambisius di tahun ini. Pemerintah berharap koperasi menjadi penggerak ekonomi desa, mulai dari distribusi barang, akses pembiayaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, bahkan sebelum banyak yang beroperasi penuh, program ini sudah menuai sorotan. Mulai dari koperasi yang membeli stok di retail modern, lokasi yang dinilai kurang strategis, hingga pertanyaan mengenai kesiapan pengelolaan dan model bisnisnya. Lalu, apakah berbagai kritik ini menunjukkan adanya persoalan mendasar? Atau justru merupakan tantangan yang wajar dalam tahap awal program berskala nasional? Nah, di episode kali ini kita akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi sumber kontroversi, apakah kritik yang muncul memang substansial, dan apa yang menentukan keberhasilan Kopdes Merah Putih ke depan. Sorotan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya wajar. Sejak awal, program ini diposisikan bukan sekedar koperasi biasa, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi desa. Nah, perannya pun besar, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, penyaluran pupuk, akses pembiayaan, hingga membantu pemasaran hasil pertanian dan UMKM. Karena membawa ekspektasi tinggi, setiap temuan di lapangan langsung menjadi perhatian. Salah satu yang paling ramai adalah video koperasi membeli stok barang di minimarket atau grosir modern. Nah, publik pun mempertanyakan, kalau masih mengambil barang dari perantara, apakah tujuan memperpendek rantai distribusi benar-benar bisa tercapai? Nah, pertanyaan itu tentu relevan, namun di sisi lain, koperasi yang baru berdiri belum tentu memiliki akses langsung ke produsen. Banyak produsen mensyaratkan pembelian dalam jumlah besar, sementara koperasi masih membangun volume usahanya. Dalam kondisi seperti itu, membeli dari grosir bisa menjadi solusi sementara agar operasional tetap berjalan. Masalahnya, penjelasan seperti ini sering kalah cepat dibandingkan potongan video yang viral di media sosial. Akibatnya, persepsi publik lebih cepat terbentuk daripada penjelasan kebijakannya. Karena itu, yang perlu diawasi bukan sekedar dari mana koperasi membeli barang, melainkan apakah kondisi tersebut hanya terjadi pada masa transisi atau justru menjadi pola permanen. Jika ketergantungan terhadap perantara terus berlangsung, maka tujuan menciptakan rantai distribusi yang lebih efisien patut dipertanyakan. Persoalan Kopdes Merah Putih sebenarnya bukan hanya soal pasokan barang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah koperasi benar-benar dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Belakangan muncul berbagai video yang memperlihatkan lokasi koperasi berada di tempat yang dinilai kurang strategis, atau bahkan berdekatan dengan minimarket, pasar tradisional, dan toko kelontong yang sudah lebih dulu memiliki pelanggan. Memang, contoh tersebut belum tentu mewakili seluruh Kopdes di Indonesia.
Namun, fenomena ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah penentuan lokasi didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat atau sekedar memanfaatkan lahan yang tersedia? Dalam dunia usaha, lokasi sangat menentukan. Bangunan yang mudah diakses dan berada di pusat aktivitas masyarakat memiliki peluang jauh lebih besar untuk berkembang. Begitu pula dengan model bisnisnya. Jika koperasi hanya menjual produk yang sama dengan toko di sekitarnya, tanpa menawarkan harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik, atau akses pembiayaan bagi anggota, maka masyarakat tidak memiliki alasan kuat untuk beralih. Disinilah tantangan sesungguhnya. Kopdes tidak cukup hanya hadir sebagai bangunan baru atau program pemerintah. Ia harus mampu menciptakan nilai tambah yang benar-benar dirasakan warga. Karena pada akhirnya, keberhasilan koperasi tidak diukur dari jumlah unit yang berdiri, tetapi dari seberapa besar aktivitas ekonomi yang berhasil diciptakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat desa. Keberhasilan Kopdes Merah Putih pada akhirnya tidak ditentukan oleh berapa banyak koperasi yang diresmikan, tapi apakah koperasi tersebut tetap aktif dan memberi manfaat dalam jangka panjang. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi kunci. Pertama, kualitas pengelolaan. Koperasi modern membutuhkan manajemen yang profesional agar mampu mengelola usaha secara sehat dan berkelanjutan. Kedua, efisiensi rantai pasok. Semakin dekat koperasi dengan produsen, semakin besar peluang menawarkan harga yang kompetitif kepada anggotanya. Ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dalam pengelolaan stok, keuangan, dan transaksi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi. Keempat, partisipasi masyarakat. Koperasi hanya akan berkembang jika anggotanya aktif memanfaatkan layanan dan merasa memiliki usaha tersebut. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu evaluasi. Program sebesar ini hampir pasti menghadapi berbagai tantangan. Kritik mengenai lokasi, model bisnis, maupun distribusi seharusnya menjadi bahan perbaikan, bukan sekedar dianggap sebagai hambatan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dampaknya terhadap masyarakat. Apakah petani lebih mudah mendapatkan pupuk, UMKM memperoleh akses pembiayaan, hasil panen terserap pasar, dan pendapatan warga desa benar-benar meningkat? Jika indikator-indikator itu tercapai, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi penggerak ekonomi desa. Namun, jika persoalan mendasar tidak segera dibenahi, kritik yang muncul hari ini bisa menjadi peringatan bagi keberlanjutan program di masa depan. Sorotan terhadap Kopdes Merah Putih tidak selalu berarti program ini gagal. Kritik justru penting sebagai bahan evaluasi agar tujuan membangun ekonomi desa tidak berhenti pada seremoni atau pencapaian jumlah koperasi. Yang pada akhirnya perlu dinilai bukan seberapa banyak koperasi yang berdiri, tetapi apakah koperasi tersebut benar-benar memberi manfaat bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Karena keberhasilan sebuah kebijakan bukan ditentukan oleh besarnya target, melainkan oleh dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Nah, kalau kalian punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Ditya Kanti, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.